Pada zaman dahulu, hiduplah seorang penyebar agama Islam di tanah Jawa yang bernama Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang lahir di Vietnam pada tahun 1401 Masehi. Ayahnya bernama Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Grisik dan ibunya bernama Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel juga merupakan keponakan Dyah Daratwati, istri Prabu Wijaya dari Kerajaan Majapahit. Setelah kematian sang ayah, Sunan Ampel berdakwah di Jawa, tepatnya di Kerajaan Majapahit, dan saudaranya berdakwah di bagian timur Pulau Jawa. Assalamualaikum Paman. Benarkah kamu Raden Rahmat? Iya Paman, itu aku. Kamu pasti sudah tahu apa alasan saya memanggil kamu kemarin. Iya Paman, aku sudah tahu. Kalau begitu, coba saya tanya sekali lagi untuk memastikan apakah kamu benar mau mengajarkan adab dan juga ilmu yang benar dan baik kepada rakyat saya. Iya Paman, aku bersedia. Baiklah kalau kamu bersedia. Maka sebagai balasannya, terimalah kebun dan rumah yang ada di Surabaya dan ajarkan kepada rakyat saya tentang ilmu dan adab yang baik dan benar. Bu, kok anaknya belum sembuh-sembuh sih? Gak tahu ini, dari kemarin sakit gak sembuh-sembuh, bikin nyusahin aja. Udah Bu, duluan ya, mau manen. Apa yang terjadi dengan putrimu? Aku tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Aku telah membawanya kemanapun, tapi tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkannya. Tunggu sebentar, aku punya sesuatu untuk kalian. Kau bisa memiliki ini. Daun ini dapat menyembuhkan penyakit anakmu. Bagaimana bisa daun itu menyembuhkan penyakit? Daun ini sudah mengandung bahan alami. Ibu, aku rasa tubuhku sudah kembali sehat lagi. Batukku juga sudah hilang. Bagaimana bisa aku membayarmu? Aku saja tidak memiliki uang untuk membayar jasamu. Tidak Ibu, kalian tidak perlu berterima kasih kepadaku. Ini adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Mengapa dia baik sekali? Aku ingin bertemu dengannya. Allah tidak bisa dilihat, namun aku yakin bahwa Allah itu pasti ada di sekitar kita. Iya, bagaimana caranya? Aku juga ingin berterima kasih kepadanya. Dia pasti berbohong. Mana ada dia menyembuhkan penyakit tapi tidak menampakkan wujudnya. Astagfirullahaladzim, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ah, sudahlah. Aku sudah tidak percaya begituan. Dan kalian, apakah masih ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja. Aku akan melakukan apapun untuk membalas rasa terima kasihku, karena dia telah menyelamatkan nyawa putriku. Iya, aku juga sama dengan ibu. Baiklah, kalian coba mengikuti perkataanku. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, sekarang kalian adalah seorang muslim. Tugas kalian untuk berterima kasih hanya adalah melakukan kewajibannya dan menjauhi larangannya. Kewajibannya dan larangannya, apa saja itu akan aku laksanakan. Nanti saya akan ajarkan kepada kalian serta mengajarkan sholat juga. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum saudaraku. Bolehkah aku bergabung dengan kalian? Dengan senang hati, mari duduklah. Terima kasih saudaraku. Tapi bukankah kau bapak dari putri yang sakit kala itu? Lalu siapa wanita ini? Bukan urusanmu dasar sok suci. Kau mau bertaruh berapa? Maaf, tapi di agamaku tidak diajarkan hal seperti ini. Cepat ngomong. Pergi saja kau dari sini, pergi. Terima kasih saudaraku. Baiklah, tunggu saja yang akan datang. Assalamualaikum. Wah!
Astagfirullahaladzim. Mengapa engkau berada seperti itu, wahai saudaraku? Ya, tenang. Ya, kalian semua ikut saya. Mengapa kalian seringkali berbuat kemaksiatan? Apakah kalian puas dengan hal tersebut? Tentu saja. Dengan ini kami bisa melupakan masalah yang ada di dunia. Aku juga puas dari hasil kerja tersebut. Tapi, apakah kalian tidak memikir bahwasanya nanti? Aku sering melakukan hal tersebut, tapi tidak ada hal buruk yang menimpaku. Kalian itu sebenarnya telah diberi ujian, tapi kalian tidak sadar akan itu. Kalian akan sedang nanti jika di akhirat. Contohnya seperti bapak ini. Bapak ini telah diberi ujian, anaknya yang sakit tak boleh sembuh, tapi beliau malah melanjutkan kemaksiatannya. Apa itu akhirat? Iya, apa itu akhirat? Akhirat itu adalah alam setelah kalian mati. Di akhirat terdapat dua tempat, yakni surga dan neraka. Apa di sana punya uang? Tentu, semua keinginan kalian akan terpenuhi di sana. Apa itu? Aku ingin pergi ke sana. Tempat itu bernama surga. Surga hanya bisa ditempati dengan orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang semasa hidupnya hanya berlomba-lomba dalam kebaikan, agar saat dia mati, dia bisa ditempatkan di sana. Dan jika kalian ingin masuk ke sana, ikuti apa yang aku ucapkan. Apa yang perlu kita ucapkan? Apa ucapkan? Baiklah, sekarang ikuti apa yang aku ucapkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sekarang kalian telah seorang muslim. Tugas kalian saat ini adalah melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT serta menjauhi larangannya. Untuk saat ini cukup itu saja. Mungkin untuk hari depan saya akan mengajarkan kalian apa-apa yang perlu dilakukan oleh seorang muslim. Sebelum kalian pergi, pesanku cuma satu: janganlah kalian lagi mendekati perbuatan buruk seperti berzina, meminum minuman buruk, narkoba, dan berjudi. Terima kasih. Hai guys. Kayak mana ya ujungnya? Yo, aku tahu isi hati. Ayo coba pesan dan kesan. Pembantu deh, ayo. Mau dasar sok suci. Kamu bertaruh apa? Maaf, tapi di agamaku tidak diajarkan seperti itu.